Kohabers, jumpa lagi nih ya, ketemu lagi di video podcast Kohab, We Learn, Collaborate, and We Grow. Nah, sebelumnya terima kasih banyak nih Kohabers, udah selalu nonton video podcast Kohab. Semoga nggak bosan-bosan ya, kita selalu menyajikan informasi-informasi penting dari segi produk ataupun dari segi arsitektural ya tentunya. Nah, untuk teman-teman yang penasaran, Kohab itu apa sih? Kita ada galeri, coworking, dan tentunya ada event juga ya. Nah, saya sekarang sedang berada di Kohab Gallery. Seperti ini kira-kira tampilannya. Tentunya nanti di video-video sebelumnya bahkan atau setelah ini kita bakalan tampilkan seperti apa sih galeri tampilannya gitu ya. Tentunya banyak juga produk, sekitar ada kurang lebih 15 produk tentunya di sini. Teman-teman sangat kita sarankan untuk hadir, datang, survei lokasi, kita tour ya di Kohab, kurang lebih ada sekitar 100 hektar. Oh bukan ya, ada tapi cukup lah untuk teman-teman bisa touring, mini touring bareng kita, mini tour untuk menambah referensi tentunya ya teman-teman. Nah, sekarang ini saya bersama tamu istimewa, ya tentunya ada Pak Budianto dari Wirador. Halo Pak. Halo. Iya. Selamat sore. Oke. Perkenalkan, nama saya Budi dari Wirador. Oke. Untuk sehari-hari kesibukannya apa nih Pak? Kesibukannya ya selain memasarkan produk dari Wirador. Oke. Berarti ini sendiri jabatan sendiri, posisi sendiri sebagai marketing eksekutif. Marketing eksekutif ya Pak. Betul. Berarti garda terdepan nih untuk menjelaskan seperti apa performance Wirador berarti ya Pak ya. Betul. Kira-kira seperti itu deh. Ya, nanti bakalan kita tanya-tanya banyak ya Pak ya. Boleh. Oke. Boleh. Sebelumnya terima kasih sudah datang udah menyempatkan waktu untuk kita sharing-sharing produk di Kohab tentunya. Oke, semoga nggak bosan ya Pak Kohab. Terima kasih juga atas undangannya sampai saya bisa hadir di sini. Iya, sip, sama-sama. Nah, sebelumnya untuk intro kita mungkin perlu video dulu ya untuk tahu seperti apa kira-kira Wirador ini bergerak di bidang apa dan lain-lain. Oke. Silakan. Saya Erik, General Business Manager di PT Sumatera Timperindo Industri, juga dikenal sebagai Wirador. Kami adalah salah satu produsen pintu kayu premium terkemuka di Indonesia dan berpusat di Medan, Sumatera Utara. Didukung dengan mesin dan teknologi yang terkini, lebih dari 800 karyawan dan manajemen yang profesional, kami dapat memproduksi lebih dari 20.000 pintu dalam sebulan. Kami berspesialisasi di pintu internal, eksternal, dan juga pintu bersertifikat FIDOR. Pintu kami dipasarkan di Indonesia dan juga di Eropa, Amerika, dan Australia. Untuk menjaga kualitas dan konsistensi produk, kami terus melakukan pengembangan dan pelatihan kepada semua anggota secara berkelanjutan. Dengan sistem manajemen mutu dan inovasi yang berkelanjutan, kami berkomitmen untuk selalu memberikan produk yang terbaik. Visi kami adalah menjadi produsen pintu kayu premium terkemuka di Asia Tenggara. Sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk menjaga kelestarian dan kelangsungan lingkungan, kami memanfaatkan bahan baku yang bersertifikat seperti FSC dan VLECA. We are the Better Dog Company.
Oke, nah seperti itu ya kira-kira. Tadi di sana ada Pak Erik. Halo Pak Erik, semoga masih nonton ya. Betul, betul, Semoga betul. masih nonton, nggak belum sempat ke Kohab, mungkin lain kali ya. Oke, nah kita langsung ke pertanyaannya Pak. Boleh? Oke, Silakan. siap-siap. Kursi panasnya enggak sih, sebenarnya santai aja ya ke depan ya. Nah, dari sebenarnya nih kalau untuk Wirador kan kita asumsi mungkin teman-teman di luar yang belum pernah dengar atau yang pernah dengar tapi sekelebet aja gitu Ya, atau ya. gitu ya Pak. Nah, kita tahu Wirador. Nah, dari katanya sih door ada pintu berarti. Nah, itu Betul. pintu apa sih Pak sebenarnya? Maksudnya pintu kayu atau pintu apa, kan banyak nih Betul, jenis-jenis betul. pintu untuk di dunia interior arsitektur sendiri. Ya. Boleh dibantu Pak itu seperti Boleh. apa? Kami bergerak di industri perkayuan, Iya. khususnya memproduksi pintu, kusen, jendela yang berbahan dasar kayu. Dan Oke. kami pun berasal dari Medan, Oke. Sumatera Utara. Oke. Jadi Berarti langsung dari Medan gitu ya Pak? betul. Dan pabrik kami lokasi tepatnya pun 15 menit dari Bandara Internasional Kuala Namu, Medan. Oke. Jadi aksesnya sangat dekat. Oke. Malah lebih jauh dari Medan takutnya ya Pak ya? Enggak juga sih. Enggak juga ya. Ada Mana tol juga masyarakat. ya. Betul. Oke, oke. Nah, berarti industri perkayuan berarti ya, Pak. Betul. Khususnya lagi lebih kepada pintu gitu Iya. ya. Pintu indoor, outdoor ada ya, Pak. Ya, Oke, tentunya dengan betul. tipe-tipe atau jenis-jenisnya tersendiri. Ya, dengan Gitu. diri tersendiri nantinya. Oke. Sudah berdiri sejak kapan Wirador ini, Pak? Dan udah ada di mana aja? Oh, oke. Kami PT Sumatera Timberindo Industri Ya, atau tepatnya sering dikenal dengan nama STI, STI. sudah berdiri sejak 1996. Oke. Yang kami memfokuskan produksi pintu untuk mensuplai permintaan dari berbagai negara di Eropa. Istilahnya Oke. seperti Berarti kami awalnya ekspor. permintaannya lebih ke ekspor gitu ya, Pak? Ekspor Betul, ya. betul. Permintaan lebih ke ekspor lah. Jadi melihat perkembangan untuk permintaan pintu dalam negeri, maka tepatnya di tahun 2008 Ya. muncullah branding baru kami ini yang bernama Wirador. Oke. Jadi sampai kini udah tahun 2020 kami sudah membuka beberapa perwakilan Oke. di kota besar lainnya seperti di Padang, Pekanbaru, Batam, Tanjung Pinang, Palembang, dan ibu kota negara kita Jakarta. Oke. Berarti itu cabang langsung ya, officially Betul. resmi gitu ya, Pak ya? Betul. Jadi dan juga kami nggak menutup kemungkinan untuk membuka mitra baru dengan kota-kota besar di Indonesia lainnya. Oke, selalu terbuka ya. Betul, Iya. betul. Mungkin sistemnya bisa jadi cabang resmi atau mungkin bisa berbagai macam ya. Bisa Tentunya berbagai peluang macam. itu selalu ada Peluang gitu itu ya, Pak. sebagai mitra atau Oke. sebagai bagaimana. Oke. Semua ada peluangnya. Kalau di Sumatera sendiri kita banyak berarti ya Pak ya, Wirador. Tapi mungkin kalau di Jawa Sudah ada ada di belum ya, Pak? Jakarta. udah Pulau ada Jawa kan di Jakarta Jakarta. ya. Betul. Jawa Timur, Jawa Tengah belum ya. Itu belum ada. Dan itu sangat terbuka tentunya kalau Terbuka. teman-teman masih Sangat terbuka besar. ya available gitu ya. Betul, betul. Oke. Nah, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi berdirinya Wirador sendiri, Pak? Kita ketahui bersama nih jenis-jenis industri kan banyak. Betul. Ada baja, ada Kenapa besi. pilih kayu gitu Iya. ya? Kenapa harus bermain dengan kayu gitu? Ya, founder dan manajemen kami memang sudah berpengalaman di bidang perkayuan. Iya. Jadi melihat begitu banyaknya keterbatasan supply pintu-pintu yang produksi kualitas bagus dari Indonesia, Iya. membuat kami membuat sebuah terobosan Iya. untuk menghasilkan suatu produk yang berkualitas. Oke. Jadi produk berkualitas itu dalam hal yang ini adalah pintu kayu. Pintu kayunya itu biasanya kan dipakai untuk berbagai bangunan Oke. seperti perumahan, Iya. rumah sakit, Iya. perhotelan, dan juga gedung Kohab ini pun ada juga memakai pintu kayu ya. Ya pastinya dong. Nah, betul kan? Kita ada Wirador juga kalau misalkan teman-teman mau tour atau mau sekedar melihat sampel ataupun display gitu ya Pak. Betul. Atau mungkin mau meminta penawaran malah gitu ya. Pasti siap gitu ya Pak. Ya, betul. Oke. Nah, untuk akses sendiri seperti apa nih Pak? Mungkin teman-teman di rumah udah mau cari tahu nih aksesnya seperti apa nih ke Wirador. Oke. Offline ataupun online.
Saat ini kami sudah ada Selain di Kohab tentunya. selain di Kohab ya. Iya. Oke, untuk pintu-pintu standar Ya. sudah dapat di order melalui Tokopedia. Wah, sudah ada Betul, di marketplace sudah ada. ya. Sudah ada. Jadi Ya. boleh cek akun shop kami Mhm. atas nama Wirador. Wirador. Jadi selain itu melalui media sosial Instagram Ya. @wirador.id Oke. ya kan, ataupun boleh langsung menghubungi kami pada WhatsApp bisnis kami Oke. di 0878 7832 5000. Oke. Nanti mungkin untuk angka agak sedikit susah Boleh. ya di Mungkin tertera di bawah ada sini ya. tertera di bawah Oh, ini ya. Iya, betul Oke, mungkin ya. ceritanya begitu. Ya. Oke, mungkin nanti kita buat juga di description Mm-mm. box ya teman-teman. Betul. Oke. Untuk jika teman-teman berdomisili di Medan, Ya. dapat mengunjungi showroom kami di Jalan Kolonel Sugiono nomor 16. Kalau Biasa sudah orang-orang menyebut itu daerah Jalan Wajir. Jalan Wajir. Oke. Tepatnya itu di depan restoran legendaris Oh ya? Wajir Wah. Seafood. Oh ya. Pas di seberangnya itu. Oke. Iya. Jadi Jadi kalau bisa yang- sembari jalan-jalan betul. gitu ya, Pak. Sembari makan sebagai jalan-jalan nah Oke, boleh. singgah ke Wirador, Wira juga welcome ya. Betul. Jam operasionalnya gimana, Pak? Jam operasionalnya jam 8.30 sampai jam 5 sore. Dari Tah. hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat Ya, ya. Sabtu pun Oke. kita juga ada. Sabtu juga buka. Iya. Dari jam berapa, Pak? 8.30 sampai 12.30. Oh, 12.30 ya. Tapi kalaupun kami tidak terikat akan waktu tersebut. Oke, tidak terlalu Jika kaku ya gitu tidak ya, Pak. kaku lah. Jika Hmm. misalnya ada permintaan di melewati jam tersebut, kami tetap available. Oke, berarti Ya. tetap welcome ya Tetap di luar jam welcome. tersebut. Yang penting Betul. dikomunikasikan gitu ya, Pak. Betul sekali. Oke, atau mungkin lebih dekatnya dari Letkol Sugiono mungkin bisa lebih dekat atau mungkin lebih memungkinkan ke Kohab juga bisa. Bisa di Medan ini kan untuk Pasti ada mengunjungi PIC-nya. produk kami, Iya, dapat melihat produk kami di gedung lantai 1 kan? asik di Kohab Kohab ini, Gallery. betul sekali. Oke. Jadi untuk teman-teman yang di luar Medan, Ya. bisa mengunjungi website kami Oke. www.wirador.com. Oke. Nah, untuk melihat wirador.com. ya betul, untuk melihat di mana lokasi perwakilan kami yang ada ataupun untuk hal-hal yang selanjutnya. Oke. Nah, di sana Oke. juga ada PIC terkait berarti ya, Betul. Pak ya, untuk diarahkan. Jadi Mm-mm. jangan segan atau mungkin ya cuma ada di Medan. Oh, bukan. Enggak, Bukan kami ya? mencakup semua. Tidak ada di Medan, ada di beberapa tempat walaupun tidak ada perwakilan, kita tetap berusaha untuk akses teman-teman dimanapun berada untuk merealisasikan imajinasi Anda gitu ya, Pak. Betul. Kurang lebihnya seperti itu. Lebih kurang seperti itu. Oke, berarti tadi ada di Tokopedia, Ya. kemudian kalau offline ada langsung Mm-mm. ke di Medan dan di beberapa kota dan Kohab juga. Ya, Oke, dan ada di website juga tentunya. ya betul. Oke. Ada Nah, di Instagram juga. Oke, sosial media berarti ya, Iya, Pak ya. betul. Oke. Nah, untuk sekarang kan kondisinya pandemi nih, Pak. Betul. Semuanya serba tidak mudah ya, jadinya kita harus menyesuaikan dan lain-lain. Mungkin ada strategi tertentu untuk Wirador sendiri. Seperti apa kira-kira cara menyesuaikan di tengah-tengah pandemi ini? Ya, kita ada menggunakan sosial media Iya. untuk branding produk kami dan juga melalui marketplace. Oke. Nah, seperti itulah, karena di posisi pandemi ini semua harus melakukan suatu terobosan baru. Iya. Tuh, termasuk kami, termasuk Kohab juga Iya. melakukan terobosan baru seperti ini ya. Ya, ada podcast Betul. nih gitu ya. Ha-ha. Biar teman-teman juga bisa menikmati secara merata gitu ya, Pak ya. Nah, Betul. penasarannya nih kalau misalkan di marketplace yang Ya. Tokopedia tadi itu gimana, Pak? Cara mekanisme untuk pembelanjaan Ya. dan lain-lain? Seperti tadi awal saya bilang, untuk di marketplace itu untuk pintu-pintu standar. Oke, Pintu standar dengan standar. ukuran standar. Iya, artinya memiliki Mm. ukuran standar. Ya. Biasa kita sebut apa, Pak, yang ukuran standar? Engineering. Ya, di Engineering pintu door standar ya? di pintu standar itu kita memakai engineer door, kebetulan Oke. Natura series. Oke, seperti Jadi, yang tertera di tertera. sini. Betul. Iya. Mungkin ini bisa kita lihat, Pak, namanya, nama-nama tipenya beda-beda ya. Beda-beda. Iya. Yang di sana itu tipe LE, Oke, yang ini yang betul. Yang ini Mhm. ada tipe Pilih, pilih dan ini tipe Dallas. tipe Dallas. Iya. Mungkin ada beberapa lagi tipe Ya. yang lainnya, tetap Ya. update. Nah, Tetap update. untuk ukurannya berarti untuk Mm-mm. panjangnya berapa, Pak?
Untuk tinggi Untuk tinggi standarnya itu 2,10 meter. 2,10 meter. Ya, untuk lebarnya standarnya 80 dan ketebalannya bisa 3,2 atau 3,5 cm. Oke, berarti engineering wood ini sendiri berarti dia tidak solid berarti ya Pak? Ya. Mungkin Solid bisa, engineering. Oke, mungkin bisa terlihat di sini Pak untuk tampilannya dalamnya. Ya, tampilan dalam ini menggunakan kayu komposit. Oke, kayu komposit ya, seperti ini menggunakan ya kayu teman-teman. komposit, betul. Oke, Menggunakan kayu komposit. mungkin nggak kelihatan ya, biar puas gitu. Jadi Nah, ini seperti ini. kayu komposit ini pun cukup tebal. Coba boleh Ya, ditokok. sangat tebal sih. Sangat tebal. Ya. Yang ada tangan kita Jadi- yang sakit ya Pak ya. Betul. Jadi bukannya kayu engineering bukannya kayu yang tidak bagus, tetapi Oke. bentuk terobosan terbaru. Oke. Atasnya Ya. saja ya untuk Ya. diperlihatkan. Iya, jadi nanti kalau pengaplikasiannya kita tidak akan menampakkan ini, malahan seperti ini nantinya. Oke. Ini karena untuk menunjukkan Untuk kepada menunjukkan dalamnya Pak. Betul. Agar tidak ada dusta di antara kita gitu kali Pak ya. Betul sekali. Oke. Iya. Nah, ini hanya untuk standarnya saja. Betul, untuk Kalau pintu misalkan standar. untuk yang lain-lainnya mungkin nanti bisa diarahkan lagi. Ya. Tentunya ada PIC juga di Betul. marketplace tadi ya Pak ya, Ya. untuk akses produk yang lainnya. Betul, ada. Oke. Kemudian ya untuk ini termasuk tipe-tipe favorit. Oke, Ini terfavorit Ya, Natura series. Oke. Jadi kan ada dua tipe. Yang tipe pertama ini Natura series. Oke. Yang Nanti kedua di itu, marketplace-nya ada ini nggak Pak? Recommended atau apa gitu, jadi membantu kita untuk memutuskan. Boleh dilihat. Boleh. Kemungkinan besar Oke, ada. penasaran Oke. langsung akses aja ya. Boleh, penasaran Wirador. boleh langsung akses saja Di akun Tokped. shop kita. Oke. Nah, itu Wirador. tadi mekanismenya gitu aja Pak. Berarti Betul. langsung cek Tokopedia Wirador, nanti kelihatan semua ukuran standar dan deskripsinya juga sangat Iya, jelas di sana. Betul. Oke. Nah, kalau untuk yang lain Pak, misalkan sosial media seperti itu, Nah. itu mungkin DM gitu ya. Maksudnya Untuk, bagaimana? direct message aja kali ya. Oh, DM direct message bisa. Kan lebih di bagus Instagram. sekarang kan sudah booming memakai WhatsApp bisnis. Oh, WhatsApp Boleh business. by WhatsApp. Oke. Lebih memudahkan Oke. untuk komunikasi langsung. Ada juga sih di Instagram berarti kan Betul. Pak ya, link Instagram tree pun ada. biasanya ya. Betul. Oke, biasa kan kita kayak cari-cari tuh di Instagram, oke Iya. seperti ini tipe-tipenya, langsung kayak pengen nge-DM langsung, jadi Bisa juga. bertaut gitu fotonya bisa gitu. juga. Betul, bisa juga. Jadi melalui DM itu maka akan pengembangan selanjutnya. Oke, berarti penyesuaian atau terobosan di pandemi seperti itu ya Pak? Ya, betul. Oke, nah kita juga penasaran nih Pak, kalau misalkan di Medan sendiri atau mungkin untuk tadi kan kalau yang ekspor ke luar negeri mungkin lebih favoritnya itu engineering Ya. door-nya ya, engineering door yang seperti sekarang ini. Betul. Nah, kalau di dalam negeri seperti apa Pak favoritnya? Ya, dalam negeri untuk favoritnya sementara kita ada dua tipe. Mhm. Tipe pertama seperti ini, Oke. Natura series Mhm. yang berbentuk pintu engineering. Yang kedua adalah pintu custom. Pintu custom Oh. door it yourself. Oke, door it yourself. Bener. Oke. Jadi dapat Anda dapat mengekspresikan Oke. model yang Anda pilih serta ukuran-ukuran yang Anda sukai. Oke, berarti itu Nah, desain pintu sendiri ya custom. Pak ya? Betul. Oke, tentunya akan dibantu juga konsultasi atau edukasinya dari Betul. pihak Wirador sendiri Ya. atau PIC terkait Ya, gitu ya Pak. betul. Oke. Nah, sejauh ini berarti untuk custom itu lebih banyak di mana Pak? Di hunian pribadi ya? Kebanyakan custom di hunian pribadi. Nah, pintu custom ini menggunakan beberapa jenis kayu tertentu Oke. seperti meranti merah ataupun merbau. Oke. Nah, seperti itu gitu. Oke. Nah, itu jenis kayunya juga nanti pasti diedukasi atau Ya, gimana, Pak? betul. Baiknya gimana gitu ya untuk yang custom Ya, seperti tetap itu ya. akan kita edukasi dan kita jelaskan sampai Seperti pilihannya apa? sampai di mana. seperti Sampai itu. terrealisasi Iya, gitu ya Pak. betul. Oke. Nah, untuk tadi diedukasi terus sampai terrealisasi. Ya. Kemudian untuk launching mungkin Pak dalam waktu dekat ini ada promo atau event-event tertentu? Kalau promo Mhm. untuk sekarang ini kami sedang melakukan satu challenge. Oh ya, ada Challenge. challenge. Oke. Challenge TikTok dengan hashtag pintu kemana aja. Oke. Ah. Hashtag pintu kemana aja. Betul Oke. sekali. Jadi jika Anda beruntung, maka Anda dapat memenangkan hadiah uang tunai sebesar 1 juta rupiah dari Wirador.
Oke, lumayan juga tuh Pak angkanya ya. Ya, lumayan. Nominalnya ya. Benar. Oke. Jadi Oke. untuk rules dan ketentuannya dapat dilihat di akun TikTok dan Instagram kami @wirador.id. Oke. Ya. Berarti sama nih untuk akunnya di TikTok dan Instagram wirador.id. Nanti Ya. akses di sana aja ya. Mungkin Betul. ada teman-teman atau kohabers yang aduh gregetan nih mau ikutan gitu. Betul. Oke. Nah, pendekatan untuk Oh iya, arsitek. ada satu lagi. Kita nanti akan menggunakan satu promo khusus Oke, di itu seperti apa Pak? 1212 Oke, di bulan 12 depan. 12 ya, Iya. bulan depan. Wah. Betul. Tunggu aja tanggal mainnya. Oke, berarti nggak 11 11 aja nih, ada 12 12. Betul. 11 Iya. baru lewat ya 2 hari Baru yang lalu lewat. ya. Jadi kalau misalkan masih available langsung aja nih teman-teman nih 12 12 ya Pak. Betul. Itu paling sekali. update nanti infonya di Instagram. Iya, Instagram wirador.id. betul. Oke. Nah, Ya. kita juga penasaran nih Pak, seperti apa Ya. sih pendekatan untuk teman-teman AEC, arsitek, interior, desainer, kontraktor gitu. Ada nggak pendekatan tertentu, baik itu sebelum pandemi atau mungkin di pandemi masih berjalan gitu? Ya, sebelum pandemi kami ada memberikan suatu factory visit Oke. kepada para ASC ya. Iya, teman-teman Arsitek, AEC. teman-teman arsitek. Treatment khusus gitu ya Pak? Betul. Oke. Kita mengadakan suatu factory tour. Iya. Factory tour visit yang mengunjungi pabrik kami. Jadi di Oke. situ kami mengedukasi bahan pintu dengan pintu, melihat secara langsung apa bahan-bahan pintu yang tersedia, pemrosesannya sampai dengan hasil pintunya. Oke, berarti Ah, apa ya, produk life Betul. cycle-nya gitu ya Pak? Betul. Oke, Jadi step-stepnya seperti apa? Jadi sebelum pandemi kita ada melakukan hal tersebut. Oke. Cuma karena pandemi mungkin beberapa orang juga tetap harus dalam protokol kesehatan, jadi agak renggang gitu ya Pak ya. Betul. Tapi itu tetap ada dong, Tetap ya kan Pak? tidak menutup kemungkinan Tidak tersebut. menutup kemungkinan. Ya, masih tetap bisa ada, tetapi akan dibicarakan kembali mengikuti protokol kesehatan. Protokol bagaimana. kesehatan tentunya ya. Iya. Nah, itu gimana nih Pak? Misalkan saya mahasiswa, apakah memungkinkan untuk mendapatkan tour factory tour tadi? Mahasiswa dapat memungkinkan, Iya. tinggal pembicaraan kembali aja. Oke, mungkin itu dari boleh dari komunitas atau dari kampus atau gimana Pak Boleh? mekanismenya? Nah, boleh. Oke, Nanti dapat menghubungi kami langsung. pasti memungkinkan ya. Nah, kalau misalkan tidak mahasiswa tapi saya dari freelancer atau dari studio arsitektur, itu juga Juga memungkinkan ya. available. Oke. Betul. Saya penasaran nih Pak, misalkan gregetan ya, pengen nih Betul. dapat tour kayak gitu biar tahu nih produk life cycle-nya Wirador tuh pintunya bagus-bagus, bisa sebagus itu tuh gimana sih caranya? Biasanya gitu kan kita kepo-kepo misalkan kayak Iya, gitu. iya. Jadi mekanismenya gimana Pak? Misalkan saya dari studio arsitek, berarti saya propose ke Wirador. Ya, dapat mengunjungi showroom kami lah untuk Oke. pembicaraan lebih lanjut. Oke, berarti itu dari akses yang tadi juga ya, bisa Ya, dari sosial betul. media atau di mana untuk propose seperti apa mekanisme jadwalnya, Ya, ketersediaan dan lain-lain ya. ketersediaannya, jadi untuk bagaimananya. Iya. Ya, tujuannya kita untuk mengedukasi lah. Ya itu sangat bagus sih Pak menurut saya juga ya. Misalkan sebagai arsitek atau desainer, baik itu mahasiswa ataupun sudah profesional, sepertinya itu penting untuk menambah referensi Wawasan, dan lain-lain. Nah, oke. Oke, berarti ada itu treatmentnya untuk teman-teman arsitek. Selain itu ada lagi nggak Pak? Selain itu, dia di masa pandemi ini kita melakukan kolaborasi lah dengan pihak-pihak arsitek, desainer, kontraktor. Oke. Jadi biasanya mereka sudah ada ukuran model dan kami tinggal memberikan beberapa saran. Oke. Beberapa saran dan edukasi tentang nanti pintu ini, oh bisanya ini seperti ini. Ya. Jadi intinya kita bisa sampai menjadi pintu yang bagus. Iya, seperti yang sudah diiniin ya. Ya, kita kan didesain tahu ya. pihak ASC kan imajinasinya sangat luar biasa. Ya. Akan sangat Tanpa disayangkan. batas, tanpa Betul. batas. Sangat sangat disayangkan jika imajinasi tersebut tidak bisa Realisasikan, diaplikasikan gitu. Jadi ya. sebelum imajinasi tersebut terlampau jauh, kita mengedukasikan beberapa standar-standarnya. Oke, berarti kayak gitu. Nah, kalau misalkan dari setiap orang juga punya perspektif sendiri seperti apa sih pintu yang baik dan benar. Betul. Khususnya pintu kayu yang baik dan benar itu seperti apa terpasang, baik itu diaplikasikan indoor ataupun outdoor. Nah,
selain dari kita nih yang bukan bisa dikatakan awam atau tidak baik Wirador lah misalkan dalam memahami perkayuan gitu. Nah dari Wirador sendiri sebenarnya seperti apa sih Pak makna dari pintu yang baik itu gitu? Pintu yang bagus itu adalah pintu yang menggunakan bahan-bahan kayu yang berkualitas serta sudah di KD Okay. atau kiln dry. Dengan bahasa awamnya itu kayunya sudah di oven ya. Oh Nah, ya, biasanya itu kita bahasa taunya di awamnya oven seperti ya itu, gitu. betul. Tujuannya untuk menjaga kelembapan kayunya Oke. karena sifat alami dari kayu tersebut. Iya. Nah, yang kedua ya pastinya untuk memproses pintu tersebut menggunakan suatu mesin. Saya tidak menspesifikkan mesin apa, yang penting menggunakan mesin sehingga menghasilkan satu pintu yang presisi. Oke, Nah, penting ya presisi. penting, Agak ya. aneh juga pintunya kalau Ya. tidak presisi gitu. Ya betul. Oke. Nah, kalau untuk pintu tadi berarti ada beberapa jenis. Ya selain itu pun ada juga Heeh. teknik untuk pengaplikasian finishing catnya dan pengaplikasian pintu ke kusen itu Oke. harus dilakukan oleh tim yang sudah berpengalaman. Yang handal gitu ya, Pak. Betul. Oke. Heeh. Nah, berarti ada beberapa Iya. faktor nih, Pak, untuk Iya, nanti bisa mengkategorikan sebuah pintu kayu Pintu. itu baik ya. betul. Oke. Selain dari bahan materialnya yang terjaga kelembabannya Ya. ya, yang cukup kering misalkan seperti itu. Ya. Kemudian ada mesinnya, Nah, mesin menggunakan- yang ya pasti harus memungkinkan dong mesinnya ya untuk untuk menjaga presisi lah, presisinya. menghasilkan presisi, betul. Oke. Karena kalau manusia pasti tetap ya ada human error dan lain-lain gitu kan, Pak. Oke. Nah, terakhir aplikatornya. Betul. Aplikatornya harus mengerti bahan, cara pengaplikasian, tekniknya dan lain-lain gitu ya, Pak. Iya. Oke. Oke. Nah, berarti untuk pintu pintu yang baik itu seperti itu kira-kira definisinya dari Wirador. Betul. Oke. Untuk ini sendiri jenis-jenis pintu itu apa saja, Pak? Selain tadi yang sudah ada di marketplace tadi. Berarti Ya. untuk Wirador sendiri, dari Wirador sendiri ada jenis apa aja nih? Kalau kita kan taunya indoor, outdoor gitu. Nah, kalau Betul. dari Wirador Enggak pembagiannya seperti apa? Anda benar sekali, tidak salah. udah jago nih, Oke. udah. Indoor, outdoor gitu. Dari Ya. indoor ada tipe apa Ya. lagi gitu? Jadi pintu itu terbagi antara jadi dua. Ya. Satu pintu internal door dengan Oke. external door. Internal door ya bisa disebut indoor, Iya. external outdoor. Nah, Iya. untuk Kalau pintu internal berarti di dalam pintu ruangan. kamar, toilet gitu ya, Pak? Ya, pintu internal door itu adalah pintu yang lokasi penempatannya tidak berada terkena langsung terpapar sinar matahari Oke. ataupun kena air. Oke. Tempiasan air seperti itu. Iya. Ya, kebalikannya pintu external door itu ya Pasti akan pasti terkena paparan Iya. sinar matahari baik langsung atau tidak langsung. Oke. Selain itu kenapa tempiasan air hujan atau apa. Oke. Coba kita dari luar ke dalam nih, Pak. Nih, teman-teman nih suka banget nih teknis-teknis ya. Jadi dari luar ke dalam berarti outdoor, kita bahas yang outdoor. Itu seperti apa perbedaannya? Mungkin dari segi ketebalan atau lapisan-lapisan materialnya ini dari segi lapisan kayunya? Kebanyakan kalau pintu eksternal menggunakan bahan pintu kayu solid. Oke. Nah, pintu kayu solid dengan nanti lapisan catnya yang pakai cat yang bagus lah. Oke. Ada satu lapisan yang untuk tahan dengan sinar matahari. Oke. Kalau jenis kayunya mungkin harus apa gitu, Pak? Ya, Apakah kalau- harus jati atau bagaimana? kalau dari Meranti- kami meranti merah atau merbau. meranti merah atau merbau. Iya. Kalau dari Wirador sendiri Iya, gitu ya. betul. Mm-mm. Soalnya saya pernah baca artikel untuk outdoor harus kayu jati. Itu gimana, Pak? Itu gimana Tidak. pertanggungjawaban artikelnya gitu? Betul. Jadi itu opini masing-masing itu relatif. Kita tidak bisa menjudge opini mereka salah atau opini mereka tidak benar ataupun benar. Tapi itu adalah opini masing-masing. Iya. Cuman kalau Wirador mengaplikasikannya meranti merah atau merbau tadi ya, Pak. Iya, Dan itu betul. sudah di bawah SOP dan jaminan dari Wirador sendiri. Iya, karena kita menggunakan bahan kayu yang bersertifikat. Oke. Ah. Sertifikat Iya. ISO gitu ya, Pak ya. Betul. Pasti ada nanti ya, kita Ada. jelasin di Betul, belakang iya. ya. Oke. Nah, itu untuk yang outdoor. Ya. Ya, berarti harus kayu solid, kemudian lapisannya finishingnya juga harus disesuaikan untuk yang outdoor. Iya. Oke. Nah, kalau yang indoor gimana nih, Pak? Kayu lebih indoor tipis? si solid pun boleh. Oh, Solid boleh. pun bisa dipasang untuk indoor. Jadi dia dua-dua bisa.
Nah, selain itu untuk indoor, khusus indoor kita bisa pakai pintu engineering door. Nah, engineering door itu bisa terdiri dari bahan kayu solid, Ya. kayu komposit, Mhm. dan bisa dicampurkan dengan bahan lain juga. Seperti ditempelkan kulit kayu atau veneer, Oke, kayak ya kan, HPL ditempelkan gitu ya Pak? HPL, Oh boleh bener. ya, Jadi itu makanya engineering door. engineering Mm-mm. door, oke. Itu ditempelkan maksudnya dari wiradornya yang sudah Ya, tempel kita atau aplikasikan di kita dalamnya. boleh explore? Ya, bisa dari kita langsung produksi paskan yang engineering door tersebut. Oke, Mm-mm. oke. Berarti kita Ya. bisa explore juga sebagai owner atau arsitek, Mm-mm. atau mungkin ke wirador bisa ini ya Pak, bisa custom Nah, dan lain-lain ya. door it Iya. yourself. Door it yourself Betul. gitu lagi. Ya. Oke. Nah, kalau berbicara Mm-mm. tentang custom itu gimana Pak? Tadi kita agak Mm-mm. sering sebut ya. Saya Ya, ya. tertarik juga nih. Biasanya arsitek juga pengen punya sign tersendiri di setiap desainnya dia, di setiap gambar kerjanya Mm-mm. mereka. Mm-mm. Itu pasti terrealisasi dari setiap unit atau partikel-partikel desainnya, termasuk pintu gitu. Itu Ya. mekanismenya gimana Pak? Syarat dan ketentuannya? Nggak ada syarat khusus deh. Hanya Oke. saja memang desain-desain dari teman-teman Custom. arsitek atau custom itu mereka kan sudah ada ukuran dan model-model pintu tersebut. Oke. Jadi kami ya kolaborasi sampai udah menghasilkan suatu model pintu dan ukuran yang pas. Mhm. Setelah persetujuan kami akan memunculkan suatu technical drawing. Oke. Nah, technical drawing ini apa yang digambar itu nanti itu yang akan diproduksi dan hasilnya seperti technical drawing tersebut. Technical drawing gitu ya Nah, Pak. Oke. Jadi dari awal persetujuan sampai dikirimnya pintu itu lebih kurang 30 hari kerja. 30 hari Lebih kerja ya. Ya, nanti tergantung juga kapasitas dari produksi. Kapasitas produksi balik di lagi ya, pabrik. disesuaikan, Iya, bisa lebih di-adjust. cepat dan bisa lebih Oke. lambat sedikit. Tapi Iya. kebanyakan sih pas dan Kebanyakan kita nggak menjanjikan yang kita tidak muluk-muluk menjanjikan. gitu ya Makanya Pak. lebih kurang 30 30 hari. hari. Nah, cuman Betul. untuk beberapa case itu bisa lebih cepat daripada 30 hari gitu ya. Betul sekali. Oke. Ya. Nah, untuk treatment khusus dari pemasangan kayu ini sendiri gimana Pak? Misalkan saya seorang owner tidak terlalu banyak memahami perkayuan ini sendiri, itu ada treatment khusus nggak Pak waktu pemasangannya? Oh, waktu pemasangannya. Iya. Nah, waktu pemasangannya otomatis dia menggunakan aplikator. Oke. Nah, aplikator tersebut harus setidaknya kami boleh menggunakan aplikator dari kami atau mereka sendiri. Oke. Jadi kita akan menjelaskan standar daripada aplikasi pintu Oke. kita. Contohnya seperti engselnya mau berapa buah, kemudian ukuran engselnya berapa, jarak antar pintu dengan kusennya berapa. Oke. Jadi semua ada standar Ada yang tidak standar. bisa kita sebutkan satu persatu. Oke. Dan itu akan tetap kami edukasikan. Oke. Nah, Ini penting sih Pak, misalkan saya Mm-mm. mau pemilik kalau custom seperti yang tadi itu lebih banyak kehunian pribadi berarti ya Pak Iya, ya, betul. residence ya. Mm-mm. Oke. Nah, misalkan saya juga pengen tahu nih seperti apa pemasangannya gitu. Itu memang pas kita beli berarti sudah include pasang gitu ya Pak? Belum. Oh, belum. Hitungannya Beli di luar ya. Iya, belum. Itu kita akan cuman produk. Di luar. Tapi kalau Mm-mm. misalkan kasusnya saya punya tukang sendiri Iya. gitu. Nah, saya berharap dia memahami pintu sebenarnya. Cuman kayak saya juga agak ragu gitu kan, agak-agak takut gitu Pak. Sering nih kasus di lapangan, iya nggak sih Iya. Pak? Oke. Nah, udah gitu Mm-mm. belanja dari Wirador dengan pintu yang custom tadi, Ya. kemudian dipasangkan sama tukang saya. Ya. Tapi saya berharap ada supervisi dari Wirador. Itu gimana Pak? Anda tenang aja. Oh iya. Anda tenang aja. Sebelum diminta kami akan menawarkan langsung. Oke. Kami akan tetap membantu supervisi di lapangan. Oke. Iya. Berarti ada didampingi gitu Iya. berarti ya Pak, supervisi Ya, tapi nggak didampingi dari awal sampai akhir dong. Oh iya. Contohnya dalam satu rumah ada 10 pintu, kita akan mensupervisi satu pintu. Satu pintu saja. Pemasangannya seperti ini. Nah, Oke. Meskipun memang yang namanya rumah bisa jadi sama, jenis pintunya atau tipe pintunya yang penting inti-intinya aja gitu ya Pak. betul. Hal-hal inti ya pemasangannya seperti apa, jaraknya Iya. seperti apa, di kusennya bagaimana gitu ya Pak.
Oke. Betul, seperti itu. Oke. Tapi kalau memang mau include juga ya lebih gampang. Lebih gitu gampang ya. juga. Oke. Ya kami ada tim untuk mensupport hal tersebut. Ada tim ya. Ada tim. Oke. Nah, tapi kalau misalkan punya tukang sendiri ya mungkin Hmm. supervisi aja. Tapi kalau misalkan mau langsung include untuk aplikatornya, kita ada juga aplikatornya gitu ya. Betul. Nah, gimana kalau luar kota, Pak? Luar kota yang tadinya tidak ada perwakilan Wirador, itu seperti apa mekanismenya? Kita bisa supervisi by medsos, Iya. media sosial. Oke. Kita bisa video call atau bagaimana Oh. untuk menjelaskan hal tersebut. Oke. Sekarang lebih mudah ya, Pak, apa namanya untuk komunikasinya? Jarak tidak masalah. Oke, karena kan sudah jarak ada tidak menjadi pembatas begitu ya. Betul. Untuk Wirador dan Wirador lovers gitu ya, Pak. Betul. Oke. Nah, kalau misalkan kasusnya di luar kota gitu ya. Yang paling dekat lah dari kita buatlah contohnya biar lebih dekat itu Ya. Aceh misalkan, Pak. Aceh kan tidak ada perwakilan yang tertera di website atau di mana. Nah, itu ada permintaan misalkan untuk hunian pribadi, Ya. itu berarti bisa langsung supervisi juga gitu ya, Pak. Bisa. Ada perwakilan juga ya. Bisa, betul. Oke, dan di kota-kota lainnya tentunya ya. Betul. Ja- Tetap kami walaupun- akan mensupport. Ya. Kita akan Sejauh mensupport sejauh yang bisa akan kita lakukan dalam hal instalasi pintu tersebut. Oke. Mungkin sekarang lebih gampang ya, Pak, bisa kita kirimkan video pemasangan Betul. yang pernah sudah ada, Iya. kita jelaskan by phone juga, atau kita bisa dari Jika Zoom sampai terlalu mendesak sekali, kita dapat hadir mengunjungi ya. lokasi tersebut. Oke. Nah, untuk treatment seperti itu. Ya. Nah, kalau untuk maintenance gimana, Pak? Maintenance-nya Maintenance. dari Wirador. Sebelum pintu terpasang atau sesudah? Maintenance kan ada 2. Oh iya. Oh, saya taunya setelah pintu terpasang, Pak. Ternyata ada yang Iya. sebelum pintu terpasang Betul. ya. Sebelum dan iya. sesudah. Boleh dijelaskan, Pak, itu seperti apa? Nah. Sebelum terpasang? Jadi sebelum terpasang, kami sewaktu melakukan pengantaran pintu, sudah kami packing secara bagus. Nah, setidaknya pintu itu diletakkan pada posisi yang tidak kena paparan sinar matahari langsung. Oke. Kadangkala di proyek kan mungkin aja belum terpasang dia punya jendela atau apa, jadi sehingga bisa terkena percikan air atau apa. Oke. Usahakan hindari hal tersebut. Kemudian lebih baik lakukan penginstalan pintu terhadap kusen terlebih dahulu sebelum dilakukan pengecetan. Oke, itu yang sebelum Iya, terpasang gitu betul. ya, Pak. Jadi sewaktu pengecetan pun kami sarankan seluruh sisi dari pintu harus terkena dicat. Oh, Contohnya pintu kan ada sisinya banyak, Oke. depan, belakang, kiri, kanan. Iya. Nah, kebanyakan sisi ini aja yang yang terlihat saja yang yang dicat terlihat gitu ya, saja Pak. dicat. untuk Nah, finishingnya. kebanyakan untuk finishing itu sisi atas dan sisi bawahnya tidak tidak dicat. dicat ya. Nah, hal terabaikan gitu ya, Pak. Betul, hal itu menyebabkan bisa pintu itu menjadi bermasalah Oke. karena pori-porinya tidak tertutup. merata juga ya, Pak. Pori-porinya tidak Oke. tertutup. Memang ini sangat sepele, Ya. hal sepele. Cuma Tapi untuk dalam jangka waktu yang lama itu jadi ini iya, jadi masalah nanti. menumpuk jadinya Betul. masalahnya gitu ya, Pak. Jadi bisa menumpuk. Tidak sengaja menumpuk gitu ya. Ya, itu salah satu treatment maintenance-nya. Oke. Nah, kalaupun sudah terpasang, Mhm. ya setidaknya pintu itu jangan sampai terkena air langsung lah. Kalau misalnya mau dibersihkan, Ya. pakai kain lap yang kering atau pakai bulu ayam, yang penting jangan sampai basah. Karena kalau basah dia lama-lama catnya kan bisa pudar. Dan Oh, juga oke. airnya bisa meresap nantinya. Oke, berarti kalau setelah terpasang hindari membersihkan dengan permukaan yang basah gitu ya, Pak. Iya, Oke. betul. Itu untuk outdoor dan indoor berarti ya, Pak. Bisa. Kalau misalkan kita tidak sengaja nih menumpahkan ada tumpahan atau sesuatu cairan, bisa jadi anak-anak ya warawiri nggak bisa terkontrol gitu, Pak. Itu Ya. berarti treatmentnya gimana, Pak? Langsung lap juga? Boleh langsung dibersihkan. Kalau bisa langsung ketahuan, boleh langsung dibersihkan. Oke. Cuman ya kalau udah kena air pasti ada nampak bercakan. Akan ada bercakan ya. Ya, jadi setidaknya dibersihkan aja supaya airnya tidak sampai meresap banyak ke dalam Permukaan. ke dalam pintu tersebut. Meskipun sudah dicat finishing, Iya. tapi kita Bisa meminimalisir aja masalah itu Betul gitu ya, Pak. sekali. Oke. Mungkin kalau sudah sangat membandel atau seperti apa, langsung calling aja Wirador gitu kali ya. Karena Langsung selalu di-calling. akan ada solusi gitu Tim yang kami ditawarkan.
siap sedia untuk iya. membantu. Hmm, Kadang kan untuk beberapa daerah sendiri, apalagi di Medan gitu kan, Mm-mm. kita paling ingat untuk bersih-bersih itu sekali setahun kali Pak betul, ya. mendekati hari raya ya. Iya, hari-hari besar, Betul. hari-hari raya Ya. gitu. Itu gimana Pak? Kadang kan kita kayak ya udah kepalang setahun, jadi Mm, tapi udah ada beberapa debu dan lain-lain yang membandel di mm, sana. Biasa kita kan udahlah biar cepet, biasanya gitu ya. mm. Udahlah biar cepet, vakum aja. Divakum kan Pak. Jadi kepala Iya. vakumnya itu diarahkan aja ke sela-sela pintunya gitu kan. Hmm, Misalkan ada kayak tekstur dan lain-lain, kita arahkan gitu. Itu gimana hmm. Pak? Kami Mempengaruhi tidak nggak sih? kami tidak merekomendasikan. Oh, tidak Sebenarnya, merekomendasikan. Oh ya. karena itu kan daya isapnya sangat kuat. Ya. Bisa saja nanti catnya terkelupas. Oh, iya sih, Mm-mm, Pak. bisa Heeh. saja kan. Makanya kami tidak merekomendasikan untuk membersihkan memakai vakum. Oke. Ya. Mungkin yang Pakai bandel yang manual bisa aja lah, manual aja. Kalau lap pintu kering itu nggak aja bisa. gitu ya, Pak? Kalau cuma setahun 2 tahun pintu debu nggak bisa banyak, Bang. Apalagi itu pintu akses keluar masuk terus. Iya, kalau outdoor Kalau bisa outdoor ya. jadi banyak ya, Pak. Mungkin Betul. ada solusi lain atau sebelum memutuskan Mm-mm. mentreatment Mm-mm. sok tahu ya, hashtag sok tahu itu mungkin bisa di calling Wirador dulu, baiknya Mm-mm. seperti apa kondisi Boleh saat juga. ini. Mungkin pengecetan ulang gitu, Pak. Pengecekan ulang, Atau finishing Mm-mm. ulang itu memungkinkan nggak, Pak? kebanyakan finishing ulang itu dalam beberapa tahun. Kalau cuma 1 tahun itu ya sangat sayang sekali, padahal masih bagus. Oke. Benar. Walaupun kena Heeh. tumpahan belum setahun ada kena tumpahan Ya. cairan berwarna kayak gitu, Pak. Ya, nanti makanya kita tergantung nengok kondisi. Oke. Lihat kondisi dulu, Iya, komunikasikan, Iya. konsultasikan, kita cari solusinya bareng-bareng gitu ya kan, Pak. Oke. Nah, kalau untuk apa namanya? Perbandingan nih. Kita kan dari tadi taunya pintu kayu itu seperti apa gitu ya. Ya. Positif-positifnya gitu ya. Nah, pasti kita Betul. juga akan membandingkan dengan material lainnya. Tentunya yang pintu juga fungsi Betul, betul. dalam ruang lingkup pintu gitu. Kan ada pintu tuh yang saya tahu nih UPVC, ada yang dari aluminium Betul. atau PVC dan lain-lain gitu, Ya. Pak. Setiap material pintu memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Ya. Nah, di sini saya cuma menekankan keunggulan daripada pintu-pintu kayu. Oke. Nah, pintu Pelan-pelan kayu ya, nih, kita yang keunggulannya dulu. betul. Oke. Nah, keunggulan pintu kayu itu pertama itu kelihatannya itu sangat indah dan artistik karena ya. menggunakan bahan-bahan alami ya. Iya, benar sih, Pak. Oke. Menggunakan bahan Iya. alami. Jadi selain itu pintu ini dapat menahan udara yang dalam satu ruangan itu tidak Oke. sampai keluar. Yang luar pun nggak bisa masuk. Oke. Nah, itu salah satu fungsi Menjaga dari pintu kelembaban kayu. ruangan gitu ya, Pak. Menjaga Kehangatan ruangan. kehangatannya ruangan tersebut. Oke. Nah, dengan tebal pintu tertentu itu untuk keamanannya dan daya tahannya lebih tinggi. Oke. Karena kayu itu kan sifatnya kuat, kokoh, tahan banting kayu. Iya. Betul. Iya. Itu ya keunggulan-keunggulannya seperti itu. Nah, untuk kelemahannya, kelemahannya itu seperti yang tadi saya pernah ada jelaskan mengenai kelembaban air. Nah, kayu itu hidup, Iya. alami hidup. Iya. Jadi di dalam itu ada kadar air. Iya. Meskipun dia tidak dalam bentuk pohon, Betul. ketika dia difungsikan Nah. untuk yang lain-lain, dia tetap hidup gitu ya, Pak? Iya, hidupnya itu dalam arti bukan hidup berjalan sendiri iya. atau apa, tidak. Ada batasannya ya, Iya, teman-teman. dia karena kan ada kadar air. Nah, Iya. kadar air itu mempengaruhi kayu tersebut. Oke. Jika terkena udara panas, makanya kadar air itu berkurang sehingga kayu itu dapat menyusut. Mengalami Nah, penyusutan. pintunya bisa susut. Iya. Nah, kemudian kalau udara sekitar lembab, dingin atau apa, kadar airnya kan menjadi banyak, mengembang. Iya. Itu saja sih kelemahannya. Tapi kelemahannya itu tetap bisa diminimalisir. Oke. Ada penyusutan, ada pemuaian gitu ya, Pak. Mm-mm. Balik lagi ke maintain-nya, seperti apa Betul. kita maintain-nya gitu ya. Seperti itu. Oke. Pertanyaan terakhir nih, Pak. Iya. Iya. Kenapa harus Wirador? Kenapa? Berat-berat gimana gitu ya, Pak? Sudah jelas dong. Oh, iya. Dari kami sudah bergerak di industri pintu kayu Pintu ini kayu. lebih dari 20 tahun. Iya. Nah, pengalaman kami untuk memproduksi pintu sudah
begitu lama ya. Iya. Mm-mm. Kemudian yang kedua, kita ada menggunakan bahan-bahan kayu yang berkualitas dan bersertifikat. Oke. Jadi istilahnya kayu-kayu itu jelas dari mana, apanya gitu. Asalnya dari mana? Mm-mm. Mau diapakan? Yang ketiga, kita ada mengikuti teknologi untuk bagian produksi. Kita akan meningkatkan teknologi dari contohnya untuk dalam hal permesitan, mesin yang baru bagaimana, Iya. untuk menghasilkan pintu yang lebih bagus. Oke. Kita selalu mengikuti teknologi yang terbaru. Jadi dari situ kita selalu berkembang, kita menganalisa permasalahan untuk menghasilkan lebih bagus baik, lagi. produk-produk yang lebih baik Betul, lagi makin dan pintu lebih bisa baik lagi. mengikuti Mm-mm. permintaan pasar gitu ya Pak. Ya, yang keempat, kita ada sistem manajemen quality ISO 9001. Oke, 9.000. Nah, dan sistem keselamatan kerja ISO 45001. Nah, semua itu berstandar internasional. Oke. Jadi di pabrik kami itu sudah mengikuti standar-standar internasional, baik dari penempatan posisi, keselamatan kerja bagaimana, apa yang terjadi jika saat ada masalah, bagaimana, semua udah ada standarnya. Stok dan lain-lain gitu ya Betul, Pak. penempatan posisi untuk semua itu sudah ada. Oke. Nah, dan yang terakhir, kita ada mengikuti kegiatan yang meminimalisir untuk penggunaan polutan. Oke. Kita mengurangi polusi atau mengurangi kesan alami lah, seperti itu. Oke, biar sustainability-nya dapat Iya. gitu ya Pak. Sekarang kan Produk go green, sustainability. Ya, go seperti green. go green gitu. Save Earth gitu ya. Iya. Produk sustainability-nya dapat, poin-poin pentingnya dapat, tapi Betul. produk life cycle-nya juga terus gitu ya Pak. Iya. Oke, berarti Betul. setelah 20 tahun berkarya, apakah Anda masih meragukan gitu? Betul. Mungkin kurang Ya, lebih dengan seperti itu. produk-produk yang kami hasilkan, Ya. terobosan-terobosan baru yang kami kerjakan. Oke. Mm-mm. Iya. Mungkin Betul. iya dari semua yang telah dijelaskan mungkin bisa mengcover lah pertanyaan-pertanyaan kita selama ini terkait apa sih Wirador, bergerak di bidang apa, dan perjalanannya sudah sejauh apa gitu ya Pak. Betul. Walaupun sebenarnya awalnya diinisiasi dari ekspor. Betul sekali. Kenapa bisa ekspor lebih ini ya? Kenapa pertanyaan kok besar cuma kita sebenarnya. menghasilkan produk kualitas, kita ekspor, Iya. dan kita dalam negeri pun membutuhkan pintu yang berkualitas. Iya, ternyata Ya. ke dalam negeri juga pergerakannya sudah lumayan Iya. aktif gitu ya Pak untuk permintaannya. Betul sekali. Oke. Nah, Wirador bakalan ada teknologi-teknologi terbaru juga Ya. untuk mengimbangi permintaan tersebut. Betul sekali. Oke, mungkin itu aja. Nah, itu dulu sampai di sini pertanyaan ataupun diskusi kita, Betul, sharing-sharing betul. kita untuk Wirador. Teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyakan kelewat ya untuk waktunya bisa di komen. Jangan lupa subscribe juga, like dan share. Nah, tentunya nanti kita akan upload juga di YouTube channel Kohab Coworking Space dan IGTV @hello_kohab ya teman-teman. Nah, bisa komen juga kira-kira kedepannya kita mau undang siapa lagi nih, mungkin teman-teman banyak mau tahu produk apa lagi gitu ya. Oke, nah mungkin sekian dari kita sharingnya. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye, terima Kohab, kasih. we learn, collaborate, and we grow.